Kenapa ada orang sudah kaya, sudah rumahnya megah, mobilnya sudah mewah, asetnya sudah berlimpah, masih korupsi? Hubbud dunya. Kenapa ada orang tega mendaur ulang alat swab, habis dicolok ke hidung bapak, dicolok ke yang lain? Motifnya apa? Hubbud dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu, majelis yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka dengannya Allah mudahkan untuknya jalan ke surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Para malaikat sampai menurunkan atau meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridha terhadap aktivitas mereka. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard hatta al-hitani fil ma'. Orang yang menuntut ilmu dimintakan ampunan oleh malaikat yang di langit, oleh makhluk yang di bumi, termasuk ikan yang di laut. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan di atas bintang-bintang. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Wa innama warrathul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambilnya hendaklah mengambil bagian yang banyak. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, majelis ilmu ini adalah majelis yang istimewa karena mengantarkan langkah kita meraih surganya Allah, menyebabkan kita didoakan oleh malaikat, kemudian makhluk-makhluk yang di bumi, termasuk ikan yang di laut. Jadi ini bukan sembarang majelis, tapi ini majelis yang istimewa. Maka jangan pernah hidup kita jauh dari majelis ilmu. Nah, tema kajian malam hari ini seperti yang diumumkan tadi adalah al-muhlikat wal munjiat. Perkara yang merusak dan perkara yang menyelamatkan. Tema ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikatun wa thalathun munjiyatun." Ada 3 perkara yang merusak
Dan ada 3 perkara yang menyelamatkan. Fa ammal muhlikatu, adapun yang merusak, fasyuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Perkara yang merusak itu pertama pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya. Wa ammal munjiyatu, adapun perkara yang menyelamatkan, fa khasyatullahi fi sirri wal alaniyah, rasa takut kepada Allah baik ketika sendiri maupun ketika bersama-sama yang lain. Wal adlu fir ridha wal ghadab, adil baik ketika ridha maupun marah. Wal qasdu fil faqri wal ghina, hidup sederhana baik ketika miskin maupun ketika kaya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita bahas dari awal hingga akhir. Pertama, hadis ini adalah pemberitahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita imani. Semua yang disampaikan oleh Nabi itu pasti benar, tidak mungkin salah. Karena Allah menjamin, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara dengan hawa nafsunya, tapi semua yang Nabi katakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti benar, enggak mungkin salah. Apa perkara yang merusak itu? Yang penting untuk kita waspadai. Pertama, syuhun muta'. Syuh itu artinya pelit, muta' yang ditaati. Jadi pelit ketika ditaati, maka ini perkara yang merusak. Apa bedanya syuhun dengan bukhlun? Dua-duanya kalau diterjemahkan sama-sama pelit. Apa bedanya? Kata Abdullah bin Amr bin As, asyuhu aswa'u minal bukhl. Syuh itu lebih jelek dibanding bukhl, meskipun terjemahnya sama-sama pelit. Apa sebabnya? Kalau bukhlun itu bakhil, ya, pelit terhadap harta yang di tangannya. Bapak punya duit banyak, ada orang kekurangan, dia membutuhkan pertolongan, lalu dia minta bantuan, Bapak enggak mau ngasih. Ini namanya apa? Bakhil, pelit. Lalu ada kawan kita ingin membantu orang tadi, lalu Bapak larang, enggak usah bantu dia, mending buat saya uangnya. Ini namanya syuh. Lebih jelek mana, Pak? Lebih jelek syuh. Begitu kata Abdullah bin Amr, ya. Sebagian ahli bahasa mendefinisikan al-bukhlu mujarradul man'i, sekedar tidak mau memberi. Wasyuhhu al-man'u ma'az zulmi, sudah enggak mau ngasih, zalim. Orang datang minta bantuan karena dia kena krisis, dampak pandemi, di PHK, enggak ada lagi yang bisa dimasak. Kita punya sembako banyak, lalu kita enggak mau ngasih. Ini namanya bakhil. Sudah enggak mau ngasih, komentarnya pedas. Badan kekar, usia masih muda, tapi malas. Nah, ini namanya syuh. Ya, jadi lebih jelek mana? Lebih jelek syuh. Sebagian ahli bahasa mendefinisikan, kalau bakhil itu terhadap orang lain. Orang minta, kita enggak mau ngasih, ini bakhil. Kalau syuh itu bahkan terhadap dirinya pun pelit. Jangankan kepada orang lain, kepada dirinya pelit.
ada uang di kantongnya, ya 1 juta, bakso lewat 5.000 perak, dia lapar, tapi nggak mau keluar uang. Sayang, ini 1 juta kalau pecah nggak genep lagi. Ya, mending tunggu sampai Masjid Al-Ikhlas ada konsumsi gratis. Ini namanya apa, Pak? Syuh. Lebih jelek mana? Syuh. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Sifat seperti ini itu merusak. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan bahayanya pelit itu setelah bahayanya zalim. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqu syuh fa innahu ahlaka man kana qablakum hamalathum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Hati-hati terhadap zalim, karena zalim itu menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Padahal setiap orang nanti membutuhkan cahaya. Nikmat besar di hari kiamat itu diantaranya cahaya. Orang-orang yang beriman, mereka nampak melalui cahaya di wajah mereka karena bekas wudu. Tapi hati-hati, ada perkara yang mengikis cahaya kita. Apa itu? Zalim. Kemudian Nabi ingatkan bahayanya pelit. Wattaqusyuh, hati-hati kalian terhadap sifat pelit. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Sifat itu dulu membinasakan umat sebelum kalian. Kenapa bahayanya pelit diingatkan oleh Nabi kepada kita setelah bahayanya zalim? Kata para ulama hadis, hadza dalilun bi anna syuhha min asyaddi anwa'iz zulmi. Ini dalil bahwa pelit itu termasuk bentuk kezaliman yang parah. Jadi orang kalau pelit, maka itu zalim yang parah. Ya. Kenapa demikian? Syuh ini adalah cerminan dari hubbud dunya, cinta kepada dunia. Dan Rasulullah ingatkan kita, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu induk dari segala dosa. Semua dosa ini itu akarnya hubbud dunya. Kenapa ada orang tega merampas harta saudaranya, bahkan melukai saudaranya, membunuh saudaranya? Motifnya hubbud dunya. Kenapa ada orang sudah kaya, sudah rumahnya megah, mobilnya sudah mewah, asetnya sudah berlimpah, masih korupsi? Hubbud dunya. Kenapa ada orang tega mendaur ulang alat swab, habis dicolok ke hidung bapak, dicolok ke yang lain? Motifnya apa? Hubbud dunya. Kenapa ada orang tega mengkorupsi dana bantuan sosial untuk korban bencana? Lagi-lagi motifnya hubbud dunya. Makanya ini induk dari segala dosa. Sehingga kata Nabi tadi, hamalathum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Gara-gara pelit ini membuat orang di zaman dahulu tega mengalirkan darah sesama dan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat salafunas salih itu betul-betul berhati-hati dari sifat pelit. Adalah sahabat Abdurrahman bin Auf yang berasal dari kalangan muhajirin. Sahabat yang rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ya kata Nabi, andaikan Abdurrahman ini jual pasir, nah itu pasti laku. Saking mahirnya berbisnis. Padahal di sana padang pasir. Ya. Saking mahirnya, ya. Abdurrahman bin Auf pernah memborong kurma busuk
ya, untuk menolong petani-petani di Madinah supaya enggak rugi. Dan juga ingin merasakan rugi itu gimana sih? Karena untung terus, ya. Maka diboronglah kurma busuk. Rupanya besok Raja Yaman sakit. Kata tabibnya, wahai raja, ini obat satu-satunya kurma busuk. Coba utus pengawalmu ke Madinah sana. Di sana banyak kurma. Suruh borong kurma busuk. Datanglah pengawal-pengawal raja ke Madinah. Bertanya kepada petani-petani kurma, ada enggak kurma yang busuk? Kata mereka, semua kurma busuk sudah diborong Abdurrahman bin Auf. Akhirnya enggak jadi rugi. Jadi ada orang yang ngoyo pengen untung, enggak untung. Ya. Ini malah ada orang yang pengen rugi, tapi Allah takdirkan untung. Itulah Abdurrahman, seorang sahabat yang sangat dermawan. Dalam sebuah transaksi bisnis, beliau diberi keuntungan oleh Allah 1 peti emas. Pernah lihat peti isinya emas, Pak? Belum kan? Sama. Ya. Abdurrahman nggak bisa tidur. Emas sebanyak ini, kalau mati berat hisapnya. Maka rembukan sama istrinya, sepakat diinfakkan di jalan Allah. Hari ini infak 1 peti, besok untung 2 peti. 2 peti diinfakkan, besok untung 3 peti, dan seterusnya. Sampai ketika beliau wafat, maka hartanya seluruhnya diinfakkan. Apa itu? Gudang isinya emas. Saking lamanya emas itu tidak dipisahkan, maka nempel satu sama lain. Petugas Baitul Mal itu memisahkannya dengan kapak. Saking banyaknya emas yang harus dikapak sampai tangannya lecet. Orang yang begitu dermawan dalam tawafnya itu masih berdoa, Allahumma qini syuhha nafsi. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat pelitku. Orang-orang bertanya, kenapa engkau berdoa seperti itu? Maka beliau menjawab, in wuqitu syuhha nafsi, wuqitu syuhha wa zulma wal qati'ah. Kalau aku dijauhkan dari sifat pelitku, maka aku tidak cuma selamat dari pelit, tapi juga selamat dari zalim, juga selamat dari memutus silaturahim. Lalu beliau mengutip ayat, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang diselamatkan dari sifat pelitnya, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi pelit ini punya 2 kawan yang otomatis. Orang kalau pelit, maka ada 2 sifat jelek yang pasti melekat pada dirinya. Pertama, zalim. Orang pelit enggak mungkin mau menunaikan hak saudaranya. Orang pelit didatangi panitia zakat, infak, sedekah, percuma, enggak keluar. Ya. Jadi zalim, menahan hak yang harus dikeluarkan untuk saudaranya. Ini zalim namanya. Kemudian wal qati'ah, memutus silaturahim. Orang kalau pelit, maka otomatis mudah putus silaturahimnya. Orang pelit dapat undangan walimah, ya, acaranya di Sukabumi, maka mikirnya pasti lama. Bekasi Sukabumi, tol 50.000, pulang pergi 100.000, bensin 200.000, pulang pergi 400.000, belum amplopnya, ya, belum makan siangnya. Wah, itu nggak cukup 1 juta, nggak usah berangkat lah. Maka orang kalau pelit cepat putus silaturahimnya. Padahal 2 perkara ini sangat diwaspadai, ya. Rasulullah memberikan peringatan, ma min dzambin
ajdaru fihi ayyu ajjilallahu bi'adzabin min indihi fid dunya qabla yaumil qiyamah minal baghyi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang Allah begitu cepat mendatangkan hukuman atasnya di dunia sebelum hukuman hari kiamat kecuali dua. Apa itu? Pertama, al-baghyu. Apa maknanya? Kata ulama hadis, az-zulmu bikulli darajatih. Kezaliman dalam seluruh tingkatannya. Ini cepat mengundang hukuman Allah. Wa qati'atir rahim, dan memutus silaturahim. Ini cepat mengundang ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu efek dari sifat pelit. Ya. Ini pertama. Kedua, apa perkara yang merusak? Wa hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Orang ketika menjadi budak nafsunya, maka pasti terjatuh dalam kejahatan-kejahatan yang banyak. Makanya Allah mencela orang-orang yang menjadi hamba hawa nafsunya. Dalam surat Al-Furqan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kalian siapa orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Jadi kalau menjadi budaknya hawa nafsu, maka seolah-olah dia menyembah hawa nafsunya. Gara-gara nafsu orang ya bisa menyakiti saudaranya, bahkan membunuh saudaranya. Apa sebabnya? Mengikuti hawa nafsunya. Gara-gara hawa nafsu orang terjatuh dalam hubungan terlarang, laki-laki dan perempuan, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ya, kan kita ini komunitas orang soleh, Ustaz. Rajin jamaah di masjid, rajin ngaji. Enggak mungkin lah Ustaz terjatuh dalam hubungan seperti itu. Hati-hati. Rasulullah mengingatkan kita, ma taraktu fitnatan asyaddu 'alar rijal minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki seperti fitnah wanita. Dalam hadis yang lain, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati terhadap dunia, hati-hati terhadap wanita. Padahal wanita itu masuk dunia. Kenapa setelah Rasulullah ingatkan secara umum, Rasulullah ingatkan secara khusus? Kalau ada peringatan khusus setelah peringatan yang sifatnya umum, ini menggambarkan yang diingatkan secara khusus itu lebih berbahaya. Ya, ini dahsyatnya wanita. Jangankan baru sekedar hijrah. Di zaman dulu ada orang sudah saleh, sudah ahli ibadah, itu tersesat gara-gara fitnah wanita. Ya. Imam At-Tabari ketika menjelaskan ayat 17 surat Al-Hasyr, kamatsalis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Perumpamaannya seperti setan. Ketika setan berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Begitu kufur, maka setan pergi meninggalkannya. Setan berkata, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Tabari mengkisahkan rahib zaman dulu namanya Barseso. Ya. Siapa namanya, Pak? Barseso. Ini rahib, orang solehnya Nasrani, ahli ibadah. Tiap hari menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah. Maka satu hari raja membuat perintah, setiap pemuda harus ikut berjihad. Ada 4 bersaudara, laki-laki, punya adik seorang perempuan.
Empat-empatnya ini wajib berjihad. Mereka bingung, ini adik kita dititipkan siapa? Karena nggak punya kerabat. Orang-orang menasihati gampang, titipkan aja sama rahib itu. Orang soleh, ahli ibadah, itu manusia setengah malaikat, dijamin aman. Akhirnya dititipkan kepada rahib tadi, dia pun berangkat berjihad. Bagaimana setan menyesatkan rahib itu? Ya, setan nggak langsung bilang, rahib, kamu zina sana. Kalau begitu dia tahu, wah ini tipuan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan itu diantara keahliannya apa? Menghadirkan was-was. Menghiasi yang salah itu seolah-olah nampak baik, seolah-olah nampak benar, bahkan berpahala besar. Ini kerjaan setan. Makanya di surat An-Nas, min syarril waswasil khannas. Ya. Itu keahlian setan. Setan menghiasi rahib tadi supaya terjatuh di dalam kejahatan. Kata setan, ketika rahib itu meletakkan makanan di depan pintu rumah wanita tadi, lalu dia pergi. Kenapa kamu langsung pergi? Kenapa kamu nggak ajak bicara dulu dia? Hibur hatinya. Memasukkan kebahagiaan ke hati seorang hamba Allah itu pahalanya besar. Itu ya dalam bahasa harokah namanya dakwah fardiyah. Jadi seolah-olah itu kebaikan, seolah-olah itu ibadah, seolah-olah pahalanya besar. Itu kerjaan setan. Makanya hari ini keburukan-keburukan itu dikemas dengan istilah-istilah yang indah, ya, bahkan seperti berpahala, ya. Syirik hari ini dihias dengan nama sodakoh, sodakoh bumi, sodakoh laut, sodakoh gunung, padahal itu syirik. Ghibah hari ini dikemas begitu indah, infotainment. Ya, karena kalau judulnya ghibah, orang nggak mau lihat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita saksikan acara berikutnya ghibah. Orang nggak mau nonton. Ya. Jadi itulah kerjaan setan. Akhirnya rahib ini mengajak bicara, ya, meskipun sebentar. Lalu digoda lagi, kenapa tidak lebih lama? Akhirnya lebih lama. Mereka pun akhirnya saling pandang, saling senyum. Singkat cerita, mereka pun terjatuh ke dalam zina. Lalu wanita itu hamil, lalu melahirkan. Ya, begitu sudah masuk perangkap setan, maka setan nggak lagi basa-basi, nggak usah capek-capek cari dalil. Sudah to the point karena sudah masuk perangkap. Apa kata setan? Hei rahib, kamu ini orang soleh. Kamu ini ahli ibadah. Bagaimana kata manusia kalau mereka nanti tahu kamu menghamili adik orang? Habis kamu. Kalau gitu gimana caranya? Gampang, bunuh bayinya. Ya. Dibunuhlah bayinya. Apakah setan berhenti? Tidak, ini baru dimulai. Hei rahib, kamu yakin ibunya bisa jaga rahasia? Wanita itu perasaannya sensitif. Satu saat dia ingat darah dagingnya, pasti dia akan menangis, dia akan cerita kepada saudara-saudaranya. Kamu tahu sendiri bagaimana akibatnya. Kalau begitu gimana caranya? Gampang, bunuh ibunya sekalian. Ya, kepalang basah. Akhirnya dibunuhlah wanita tadi. Jamaah dimuliakan oleh Allah, hari ini betapa banyak orang terjatuh dalam perangkap setan persis seperti perangkap kepada rahib tadi. Diawali pacaran, katanya cinta, ya. Begitu hamil, nggak siap tanggung jawab, akhirnya dibunuh. Persis seperti rahib tadi. Maka wanita itu pun akhirnya dibunuh. Rahib bingung, bagaimana nanti kalau abangnya pulang? Aku mesti bilang apa? Kata setan, gampang, bilang saja adiknya sakit dan meninggal dunia.
sudah kamu makamkan. Pasti dia percaya karena kamu rahib, kamu orang soleh. Jihad pun selesai, 4 bersaudara ini pulang. Pak rahib, mana adik saya? Bersabarlah kalian, adikmu meninggal dunia karena sakit, sudah aku makamkan. Mereka pun percaya, karena yang bilang siapa? Rahib, orang soleh, taat beragama. Tapi malam harinya setan hadir dalam mimpi abangnya. Mereka diberitahu adiknya meninggal karena dibunuh, sebelumnya dihamili. Bahkan ditunjukkan di mana kuburnya. Besoknya 4 bersaudara ini diam, ya, seperti memikirkan sesuatu yang berat. Salah satu dari mereka memulai pembicaraan. Aku tadi malam bermimpi, tapi nggak tahu mimpi ini boleh diceritakan atau tidak. Akhirnya yang lain berkata, cerita saja. Aku bermimpi adik kita itu meninggal bukan karena sakit, tapi dibunuh oleh rahib itu. Sebelumnya dia hamili. Maka yang lain berkata, demi Allah aku mimpi persis seperti itu juga. Akhirnya ya diinterogasi rahib itu, ngaku dia. Maka diseret di hadapan raja, raja menjatuhkan vonis hukuman mati. Begitu siap dieksekusi mati, setan kembali datang untuk menyesatkan dia terakhir kalinya. Kata setan, kamu mau selamat? Iya, tolong selamatkan aku. Ada satu syarat. Ya, apa itu? Kufurlah kamu kepada Allah. Ya sudah, yang penting aku selamat. Akhirnya dia kufur kepada Allah. Begitu sudah kufur, setan pergi meninggalkannya. Kata setan, selamat tinggal. Aku ini takut kepada Allah. Maka dia dihukum mati dalam keadaan kufur. Ini bahayanya orang kalau mengikuti apa? Hawa nafsunya. Dan begitu terjadi di setiap masa, ya. Kalau ini zaman dahulu, sebelum Nabi diutus. Zaman berikutnya, ya, setelah Nabi diutus, setelah zaman sahabat, zaman tabi'in. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ada tabi'in luar biasa, ya. Bukan orang baru hijrah. Ini ahli ibadah, kalau siang puasa sunnah, kalau malam qiyamul lail. Hafal Quran 30 juz, bukan sekedar juz 30. Ya. Dan dia mujahid fi sabilillah, lengkap sudah kebaikannya. Ahli Quran, ahli ibadah, mujahid fi sabilillah. Lagi-lagi tersesat karena fitnahnya wanita. Ketika dia kepung benteng Romawi, ada putri Romawi cantik jelita. Kecantikan wanita itu betul-betul mengobrak-abrik hatinya. Maka dia pun galau. Dia menulis surat, "Mat-tariqu lil wusuli ilaik." Bagaimana caranya aku bisa memiliki dirimu? Wanita itu pun merespon, gampang. Kamu murtad, aku jadi milikmu. Akhirnya dia murtad. Menikah dengan wanita itu, tinggal di benteng Romawi sampai akhir hayatnya. Kaum muslimin bertanya-tanya, "Hei Abdah," namanya Abdah bin Abdurrahim, "kok bisa kamu murtad? Kamu ini kan hafal Quran." Rupanya terjadi keajaiban, Allah mencabut seluruh hafalan Qur'annya. Allah sisakan 2 ayat, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Betapa banyak orang kafir nanti di hari kiamat menyesal. Ya Allah, kenapa dulu aku tidak beriman saja? Kata Allah, biarkan mereka makan, biarkan mereka bersenang-senang, biarkan dilalaikan angan-angan dunianya. Sungguh mereka akan ya melihat balasan atas setiap perbuatan mereka. Ini teguran keras dari Allah. Tapi orang karena hatinya dibutakan oleh nafsu, maka ditegur dengan keras sekalipun sama sekali tidak berefek di dalam hatinya. Ini bahayanya kalau orang mengikuti nafsu. Maka dalam ayat yang saya kutip di mukaddimah tadi, di akhir surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Siapa yang takut dengan Tuhannya, dia menahan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perkara yang merusak yaitu i'jabul mar'i binafsihi, ujubnya seseorang terhadap dirinya. Dalam riwayat lain dikatakan, ya, ditambahkan wa hadza asyad, ini yang paling berbahaya. Jadi dari tiga perkara yang merusak tadi, yang paling berbahaya yang mana? Yang ketiga, ujubnya seseorang terhadap dirinya. Ujub itu apa sih? Ulama besar di abad kedua Hijriyah, namanya Imam Abdullah ibnu Mubarak. Ya, beliau lahir 118 Hijriyah, wafat 181 Hijriyah. Imam Abdullah ibnu Mubarak mendefinisikan ujub itu sederhana sekali. Bi antara anna laka syai'an lam yakun 'inda ghairika, yaitu kamu merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh saudaramu, merasa lebih, ya, banyak jasanya, merasa lebih banyak ilmunya, merasa lebih banyak amalnya, merasa lebih soleh, merasa lebih, ya, ahli surga, dan seterusnya. Pokoknya merasa lebih baik ini disebut ujub. Dan ini berbahaya sekali. Ya, ini merusak. Maka saking berbahayanya, dulu sahabat pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa perang Hunain. Ya, perang yang terjadi pada tahun 8 Hijriah setelah peristiwa Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, Nabi membawa 10.000 pasukan. Semua orang yang menyaksikan pasukannya Nabi itu mengatakan ini pasukan yang mustahil bisa dikalahkan. Perang Hunain enggak cuma 10.000, tapi ditambah 2.000 orang yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah. Total berapa, Pak? 12.000 pasukan, jumlah yang sangat besar. Maka sebagian sahabat ujub dengan jumlah yang banyak. Mereka berkata, lan nahzima min qillah, kita enggak mungkin kalah oleh pasukan yang jumlahnya cuma seuprit, kata orang Betawi. Enggak mungkinlah kita kalah, ya. Jadi berbangga dengan jumlah yang banyak, lupa bahwa kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegur mereka dengan keras. 12.000 pasukan ini kocar kacir karena diserang secara mendadak. Mereka belum siap. Hanya mereka yang dididik langsung oleh Nabi yang masih bertahan. Sampai akhirnya Allah turunkan pertolongannya, maka baru mereka meraih kemenangan. Sehingga diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-25, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma hunainin idz a'jabatkum kasratukum. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak pertempuran, termasuk perang Hunain, ketika kalian dibuat ujub, berbangga dengan jumlah yang banyak, ternyata itu sama sekali tidak menolong kalian. Jamaah dimuliakan oleh Allah, ujub ini sebabnya banyak, ya. Bisa jadi karena harta lalu ujub. Bisa jadi karena jumlah seperti perang tadi lalu ujub. Bisa jadi karena pengikut, ya. Kalau bahasa sosmednya followers. Ya. Banyak lalu ujub. Bisa jadi karena amal ibadah lalu ujub, ya. Hati-hati, karena sholatnya banyak kemudian ujub, puasanya banyak ujub, kemudian infaknya banyak ujub. Semua bentuk ujub ini tercela dan berbahaya.
Dulu ada orang yang ujub karena amal ibadahnya. Oh, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Rasulullah mengkisahkan umat terdahulu. Orang zaman dulu itu umurnya rata-rata panjang. Ada orang yang menyendiri di sebuah pulau terpencil di tengah lautan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama dia beribadah itu? 500 tahun lamanya. Orang ini wafatnya dalam keadaan sujud, ya. Belum lama viral, ya, wali kota Bandung mau khutbah Jumat wafat, ya. Mudah-mudahan husnul khatimah, ya. Ini enggak sekedar mau khutbah, ini wafatnya dalam keadaan sujud. Setelah beribadah berapa tahun lamanya? 500 tahun lamanya. Maka ya, kata Nabi, dibangkitkanlah orang itu. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, adkhilhul jannata birahmati. Masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Maka dia ujub dengan amalnya. Ibadah 500 tahun, mati dalam keadaan sujud. Dia berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah, bal bi amali, masukkan aku ke dalam surgamu dengan amalku, ya. Maka Allah kemudian berkata, baik, wahai malaikat, timbang amalnya, bandingkan dengan nikmat yang aku berikan kepadanya. Ditimbanglah, ini ibadah 500 tahun, mati dalam keadaan sujud. Ini nikmat-nikmat Allah. Nikmat mata bisa melihat, nikmat telinga bisa mendengar, nikmat lisan bisa berbicara, nikmat tangan, kaki, nikmat rezeki, nikmat jodoh, nikmat keturunan dan lain sebagainya. Begitu ditimbang, rupanya ibadah 500 tahun mati dalam keadaan sujud itu hanya setara dengan nikmat mata bisa melihat. Maka hati-hati, jangan pernah ujub dengan ibadah kita, karena ibadah kita tidak pernah sebanding dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lebih banyak nikmat Allah, enggak seberapa ibadahnya, kata Allah, lempar dia ke neraka. Begitu Allah menyuruh malaikat melemparnya ke neraka, dia kemudian mohon ampun, ya Allah, sekarang aku sudah faham, tolong masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Allah kemudian mengajaknya merenung. Siapa yang menciptakanmu dari enggak ada menjadi ada? Engkau ya Allah. Siapa yang memberimu nikmat sehat? Engkau ya Allah. Di pulau itu ada satu mata air, rasanya tawar, segar, setiap hari engkau meminumnya. Padahal logikanya di pulau terpencil di tengah laut seperti itu harusnya air asin. Siapa yang menyediakan air segar yang kamu minum setiap hari itu? Engkau ya Allah. Kamu beribadah di bawah pohon delima. Setiap hari delima itu menghadirkan buah yang matang untukmu. Padahal kamu tahu pohon delima itu berbuah hanya setahun sekali. Siapa yang memberikan buah itu? Engkau ya Allah. Baru dia sadar bahwa dia bisa beribadah 500 tahun lamanya itu karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Bapak dimudahkan oleh Allah beramal saleh, dimudahkan sholat berjamaah seperti tadi, dimudahkan ngaji seperti ini, jangan cepat ujub, ya. Akhir pekan seperti ini ngaji, hujan-hujan pula, jelas ahli surga ini. Ini ujub Pak namanya. Kita bisa seperti ini itu semata-mata karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati dengan ujub. Jangan sampai ibadah-ibadah kita dirusak oleh setan melalui sifat ujub.
Karena ujub ini warisannya iblis. Dari ujub lahirlah kibr, sombong. Sebagian ulama enggak membedakan ujub, kibr sama. Sebagian membedakan ujub itu induknya, kibr itu anaknya. Orang kalau punya ujub, ana khairum minhu, enggak lama lahir sifat kibr, sombong. Dan itu warisannya iblis. Nah, setelah Nabi menjelaskan perkara yang merusak, berikutnya adalah perkara yang menyelamatkan. Apa saja? Pertama, khasyatullahi fi sirri wal alaniyah. Rasa takut kepada Allah baik ketika sendiri maupun ketika bersama-sama yang lain. Orang kalau bertakwa dijamin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Hajar dan Ismail putranya ditinggal di sebuah lembah, enggak ada pohon, enggak ada tanda kehidupan. Logika manusia hari itu mengatakan enggak mungkin orang bisa bertahan hidup di sana. Tapi karena ketakwaannya Allah selamatkan mereka. Siapa yang menyangka dari tempat gersang seperti itu muncul sumber air yang hari ini diminum jutaan manusia setiap harinya enggak pernah kering, yaitu air Zam-Zam, karena ketakwaannya. Dulu terjadi perang, ini jarang kita dengar, antara kaum muslimin melawan tentara Persia. Kaum muslimin dipimpin Muhammad bin Qasim, mereka mengendarai kuda. Tentara Persia dipimpin Azdamhar, mengendarai gajah. Kuda lawan gajah, menang mana Pak? Menang gajah, ya. Ini tambah lagi gajahnya banyak, 80 ekor gajah. Gajah yang besar-besar, gajah perang. Maka kuda-kuda kaum muslimin kocar-kacir, ya. Lalu pemimpinnya Muhammad bin Qasim berseru. Mereka kemudian berzikir. Muhammad bin Qasim mengajak pasukannya berzikir. Apa zikirnya? La haula wa la quwata illa billah. Diikuti seluruh pasukannya. Ini disebut kalimah hauqalah, ya. Itu adalah kangzun min kunuzil jannah, simpanan surga, maksudnya pahala. Kemudian dalam riwayat kata Nabi, istaghfiru min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah kamu membaca la haula wala quwata illa billah. Apa sebabnya? Fa innaha tadfa'u tis'an wa tis'ina minad dharri. Itu bisa menghilangkan 99 kesulitan. Adnaha alhammu. Yang paling ringan adalah kesedihan dan kegundahan. Maka dengan kalimah ini Allah turunkan pertolongan kepada kaum muslimin. Apa itu? Ya, tiba-tiba panas terik sekali. Gajah-gajah itu kehausan luar biasa. Gajah itu minumnya sedikit atau banyak Pak? Banyak. Gajah kehausan, maka mereka tidak lagi fokus dalam perang. Gajah-gajah mereka kocar-kacir. Maka kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa, ya. Sudah Isya. Lanjut atau cukup, Pak? Baik, saya percepat ya. Yang kedua yaitu al-adlu fir ridha wal ghadab. Adil baik ketika ridha maupun marah. Gampang apa susah, Pak? Orang biasanya adil itu cuma ketika ridho. Ini disuruh adil ketika marah. Ini perkara yang menyelamatkan. Saya kasih contoh satu saja. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia. Ketika Khalifah Umar bin Khattab, ya, memimpin, maka saat ini dijadikan gubernur di wilayah Irak. Hari itu ada orang yang memfitnah dia. Lapor kepada Umar. Inna Sa'dan
la yasiru bisariyah wa la yaqsimu bisawiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orangnya penakut, enggak berani perang, kemudian enggak adil kalau bagi ghanimah. Intinya dia pemimpin yang tidak bisa memimpin secara adil. Maka terdengarlah berita ini ke telinganya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad marah, orang difitnah marah, kan wajar. Meskipun Sa'ad bin Abi Waqqas marah, tetap kalimah yang keluar dari lisannya itu adil. Dia berdoa, Allahumma in kana kadziban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa arridhu lil fitan. Ya Allah, kalau dia mengatakan itu dusta karena riya, karena sum'ah. Riya itu ingin dilihat, sum'ah itu ingin didengar manusia. Bahasa sederhananya hari ini viral. Kalau dia mengatakan itu karena ingin viral, ya Allah, panjangkan umurnya, panjangkan kefakirannya, hadapkan dia kepada fitnah. Jadi adil. Biasanya orang kalau marah enggak peduli, ya Allah binasakan dia sehancur-hancurnya, kan begitu. Ini enggak, beliau tetap adil. Kalau dia dusta, kalau dia riya, kalau dia sum'ah. Berarti kalau tidak dusta, tidak riya, tidak sum'ah, tidak didoakan keburukan. Ya. Maka lihat, orang yang adil ketika marah, itu doanya mustajab. Orang ini kemudian keadaannya persis seperti yang didoakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia umurnya panjang 100 tahun lebih, sampai alisnya itu menutupi matanya. Sehari-hari dia minta-minta di pinggir jalan, persis seperti doanya Sa'ad. Dan dia sering difitnah oleh manusia. Maka ketika ditanya oleh seseorang, ya, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Dia mengatakan, syaikhun kabirun asobathu da'watu Sa'ad. Aku ini hanyalah orang tua yang terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adil ketika ridho maupun marah. Yang terakhir, yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina. Hidup sederhana baik ketika miskin maupun kaya. Ini sebuah strategi ekonomi yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Sederhana ketika miskin maupun kaya. Kesederhanaan itu adalah akhlak yang mulia, isyarat Allah dalam Al-Quran, panduan Nabi di dalam sunnahnya. Jangankan urusan biasa, urusan ibadah saja seperti infak, sedekah, itu Allah suruh kita sederhana. Ya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu di leher, artinya enggak keluar infak sama sekali. Tapi juga wala tabsutha kullal basti, jangan cor-coran, begitu habis infak jatuh miskin. Ini jangan, ya. Jadi pertengahan, padahal infak ini dijamin pahala. Pahalanya dunia, pahalanya alam barzakh, pahalanya akhirat. Tapi kita disuruh pertengahan. Apalagi dalam urusan biasa yang tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengingatkan kita jangan boros. Ya. Apa tanda boros itu? Sederhana. Kata Nabi, kafa bil mar'i sarofan ayyashtariya idzashtara kullamashtaha. Cukup seseorang itu disebut boros ketika membeli setiap yang dia inginkan. Ya. Ingin apa? Wajib, fardu ain, hukumnya harus beli. Ini cukup disebut boros. Maka Umar mencela, ya, orang yang seperti itu. Akullamashtahayta ishtaraita. Apakah setiap yang kamu inginkan kamu harus beli? Ya. Maka kalau kita membeli sesuatu itu berdasarkan kebutuhan. Jangan seperti sebagian orang hari ini, Pak.
mumpung diskon Ustaz. Mumpung flash sale Ustaz. Ya. Inilah 3 perkara yang menyelamatkan. Takwa kepada Allah, adil baik ketika ridho maupun marah, dan hidup sederhana baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.